Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم. Kembali kita bertatap muka kembali dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Masih dalam kitab Hayatul Qulub wa qulubus saimina anmudzajan, kitab kehidupan hati dan teladan hati orang yang berpuasa, karya Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan kita kali ini kita memasuki bab ar-rahmah, bab berkasih sayang, yang mana judul kita pada pertemuan ini adalah menjalin rahmat Allah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkasih sayang. Kita mungkin semua sudah tahu apa itu makna kasih sayang. Cuman bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini. Mari kita simak pembahasan beliau Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullah taala dalam bab Ar-Rahmah, bab Rahmah. Kata beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, fa inna minal ibadati al-qalbiyah allati yataqarrabul mu'minuna biha ila rabbihim jalla wa ala. Perlu diketahui sesungguhnya ibadah hati yang mana bisa mengantarkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbnya, adalah an yarhama ba'duhum ba'dha. Mereka saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Ya, saling berkasih sayang ada termasuk ya sifat atau ibadah hati dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, warahmatu khuluqun fadilun. Rahmah atau berkasih sayang ya adalah sebuah akhlak yang fadil, yang baik, yang bagus. Ya, yatadhammanu ar-ra'fah wal 'atfa war-riqqata wal mudda wa mahabbah wa wusul al-khairi lil akharin. Yang mana di dalam sifat rahmah, kasih sayang ini mengandung sifat santun, ya, sifat lemah lembut, sifat berkasih sayang, mengandung kecintaan antar sesama, kemudian wa wusulul khairi lil akharin, dan menginginkan kebaikan agar sampai kepada orang lain. Kebaikan tersebut bukan hanya untuk diri sendiri yang ia rasakan, tetapi termasuk bagian dari kasih sayang. Dia menyukai apabila orang lain mendapatkan kebaikan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi rahmah, dan sifat rahmat ini min muqtada al-ukhuwah atau min muqtada al-ikhwah. Sifat rahmah adalah realisasi dari sifat ya al-ukhuwah, persaudaraan, yang mana Allah sebutkan masalah ini di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu antara satu dengan yang lainnya adalah ikhwah, saudara. Yang saudara mengandung di dalamnya adalah saling berkasih sayang, saling menasihati, saling berlemah lembut, ya, saling mencintai kebaikan agar sampai kepada mereka.
Wa inna ma ja'alallahu al-mu'minina ikhwatan liyata'atafu wa yatarahamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mukminin ini ikhwah, ya, saudara, agar mereka saling berlemah lembut, agar mereka saling berkasih sayang, ya. Ini bagian dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian kata beliau melanjutkan, wa qad aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajul, dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela, ya, atau menggembleng, ya. Wa qad aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin, pernah menghardik seseorang atau memberikan pelajaran kepada seseorang yang mana tidak memiliki kasih sayang. Beliau memberikan pelajaran dalam sabdanya, awa amliku an naza'allahu min qalbika rahmah man la yarham la yurham. Ya, apa dayaku untuk menolongmu ketika Allah telah mencabut kasih sayang dari hatimu. Berarti ini warning kepada kita semua, ya, bahwasanya bagi barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, empati atau simpati pada dirinya untuk sesama kaum muslimin, ya, maka bisa jadi, ya, dia juga tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan rahmat. Man la yarham la yurham, kata Nabi SAW. Barang siapa yang tidak memberikan rahmat, tidak berkasih sayang, tidak mengasihi, maka Allah tidak mengasihi dia, maka Allah tidak memberikan rahmat baginya. Ini ngeri, ya ikhwah, ya. Orang yang tidak peduli terhadap sesama, apalagi kalau ada slogan lu gue, ya, kalau di kota-kota besar, ya, sampai tetangganya meninggal nggak tahu, ya, tetangganya sakit nggak paham, nggak pernah ditengok, ya, tahu-tahu ada bendera kuning saja di rumah tetangganya, dia pun baru kaget. Kenapa? Karena tidak ada rasa empati, tidak ada rasa simpati, kasih sayang, peduli terhadap sesama. Lihat bahaya sekali. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihani, maka Allah tidak akan mengasihani dia. Allah tidak akan memberikan rahmatnya. Kita tahu sendiri, ya, dan kita semua sudah tahu, kita masuk jannah Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, bukan dengan amalan kita, bukan murni dari embel-embel amalan kita, tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia saja, kalau Allah sudah mengatakan la yurham, ya, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti bagaimana dia bisa masuk jannah Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi dalam hal ini Nabi, ya, menegur, ya, orang tersebut yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, saya memiliki 10 anak, ya, memiliki 10 anak, walam uqabbil ahadan minhum, dan aku tidak pernah mencium mereka sama sekali, satupun di antara mereka. Maka kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mengasihani, dia tidak akan dikasihani. Yani Allah tidak memberikan rahmatnya kepada orang tersebut, kepada orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang. Bahkan pernah kejadian di zaman Nabi SAW, tatkala Nabi menangisi, ya, sedih, menangisi, bukan menangisi, artinya sedih sampai meneteskan air matanya terhadap salah satu cucu Nabi SAW yang meninggal. Kemudian, ya, melihat hal itu, sahabat yang bernama Sa'ad ibn Ubadah berkata kepada Nabi SAW serta bertanya, ma hadha ya Rasulullah, apa yang Anda lakukan ini ya Rasulullah? Air mata apa ini? Bukankah engkau Nabi? Kenapa engkau menangis? Maksudnya bertanya, seakan-akan mengingkari, kok Nabi masa menangis? Maka Nabi SAW menjawab, innama hiya rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi. Sesungguhnya ini adalah bentuk rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada hati para hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesunggunya
Allah akan merahmati orang-orang yang memberi rahmat saja. Sesungguhnya hanyalah Allah memberikan rahmat kepada orang yang saling berkasih sayang. Yang memiliki sifat kasih sayang, Allah akan rahmati. Artinya, kalau yang tidak memiliki sifat rahmat, kasih sayang dalam hatinya, bisa jadi Allah tidak memberikan kasih sayangnya nanti di hari kiamat nanti. Wal'iyadzu billah. Jadi penting sekali ayuhal ikhwah akan sifat rahmat ini, ya, wabil khusus ketika di musim pandemik ini, yang mana ada dari sebagian ikhwah, di sebagian dari kaum muslimin yang membutuhkan akan hal ini, maka kita dalam hal ini diuji tentang sifat kasih sayangnya, diuji sifat empati, diuji sifat peduli agar kita bisa masuk di dalam hadis ini. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. La tunza', tidaklah dicabut sifat rahmah, sifat kasih sayang, illa min syaqi, kecuali dari orang yang sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Ciri orang yang sengsara tidak memiliki sifat empati, simpati, ya, tidak memiliki sifat kepedulian. Maunya dia adalah egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap sesama. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang syaqi, yang sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang memberikan rahmat, yang berkasih sayang antar sesama, yang memiliki sifat rahmat, yarhamuhumur rahman, kelak Allah yang maha kasih sayang akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang, ya, terhadap sesama di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya zat yang ada di atas langit akan merahmati kalian. Ya, di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya apabila Anda ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tebarkanlah sifat ar-rahmah di antara al-khalq, sifat ar-rahmah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa saja, bukan terhadap kaum muslimin, bukan terhadap manusia, tapi man fil ard, kepada makhluk Allah yang berada di muka bumi, termasuk di antaranya hewan, termasuk di antaranya binatang peliharaan, termasuk di antaranya pohonan, tumbuhan, apapun merusak lingkungan, agar kita tidak merusak lingkungan, menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Man fil ardi, ya, apa yang ada di muka bumi kita jaga, kita kasih sayang. Yarhamkum man fis sama, niscaya zat yang ada di atas langit akan merahmati kalian. Dan ini juga ada faedah akidah, pelajaran akidah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam penjelasan hadis ini, Allah zatnya berada di atas langit. Allah zatnya berada di atas langit, bukan di mana-mana. Ya, termasuk kesalahan akidah, keyakinan yang fatal bahwasanya Allah zatnya ada di mana-mana. Ini salah. Yang benar adalah Allah zatnya di atas langit, namun ilmunya ada di mana-mana. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau ada seseorang mengatakan Allah ada di mana-mana, kita harus tafsil dulu. Kita harus perinci apa maksudnya Allah ada di mana-mana. Kalau maksudnya Allah zatnya ada di mana-mana, maka ini adalah sebuah kesalahan fatal. Berarti Allah berada di tempat-tempat kotor. Konsekuensi logisnya, maka ini adalah kekufuran. Namun kalau dia katakan Allah ilmunya ada di mana-mana, maka ini adalah benar, ya. Ini sekedar faedah yang bisa disampaikan. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syathri hafizahullah taala melanjutkan, wa min sifati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disematkan di dalam Al-Qur'an adalah annahu rahimun bil mu'minin. Sesungguhnya beliau adalah rahim, yang yang berkasih sayang, memiliki sifat kasih sayang, perhatian kepada
kaum mukminin. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya, kama qala ta'ala wasifan nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufun rahim, dan terhadap orang-orang mukmin nabi tersebut rahimun, raufun santun, rahim dan penyayang. Yakni sangat peduli, ya, sangat sangat mencintai orang mukmin yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan kepada mereka, yakni para sahabat. Fahuwa arhamu bihim min anfusihim wa min walidaihim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang kepada mereka, melebihi diri mereka sendiri, bahkan melebihi orang tua mereka masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai orang-orang yang beriman. Makanya Allah Azza wa Jal pernah memperingati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi ini orang yang memiliki sifat kasih sayang. Dalam surat Al-Imran ayat 159, Allah Azza wa Jal berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Fabima rahmatin minallah, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, linta lahum, sesungguhnya engkau telah berlemah lembut wahai Nabi SAW kepada para sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, sekiranya engkau ini orangnya keras, perangainya keras, ya, ghalidhal qalbi, hatinya pun juga keras, kasar, lan faddu min hawlik, pasti mereka akan menjauhi engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang sudah rahmah, yang sudah memiliki sifat rahmah, ditekankan agar jangan sampai engkau berperangai kasar, ya, engkau berperangai jelek wahai Nabi SAW. Ya, karena apa? Karena sifat rahmah, sifat lemah lembut ini akan mendatangkan kecintaan kepada sesama, akan saling mencintai. Karena ini berpengaruh juga dalam masalah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyyu ar-Rahmah, Nabi yang memiliki sifat rahmat kepada para sahabatnya, bahkan kepada para musuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bersabar kepada mereka. Ya, wa qad wasafa Allah Ta'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatun lil ladzina amanu. Bahkan Allah memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mensifatinya wa rahmatun lil ladzina amanu, dan Nabi ini memiliki sifat kasih sayang kepada orang yang beriman, kepada orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fid din, as-saimina was-saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau melanjutkan, di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujlisul Hasana wal Usamata ala fakhidai. Nabi SAW pernah suatu ketika mendudukkan Hasan dan Usama di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma arhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua. Fa inni arhamhuma, karena aku juga sangat cinta, sangat sayang kepada Usama dan kepada Hasan seperti ini. Ini menunjukkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat rahmah kepada anak kecil. Ya, kepada anak kecil kita dituntut untuk berkasih sayang kepada mereka, ya. Fasallallahu ala hadzal nabiyil karim alladzi wasafahu rabbuhu, makanya Allah memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mensifatinya di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian, ya, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian, azizun alaihi ma anittum,
berat terasa olehnya penderitaanmu. Apa yang diderita oleh para sahabatnya itu dirasakan juga oleh Nabi SAW. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufun rahim, dan kepada orang yang beriman amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini Allah Azza wa Jalla menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau ini adalah seorang yang memiliki sifat empati, simpati, kasih sayang yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Ya, ikhwani wa akhwati fid din, as-saimina was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau melanjutkan, tidak hanya Nabi saja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan sifat ini. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini. Apa dalilnya? Lihat surat Al-Fath ayat 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersamanya, yakni orang-orang beriman, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, kemudian ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang antar sesama mereka, sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Maka mereka itu sangat peduli, ya, sangat mencintai, berkasih sayang, berlemah lembut di antara mereka, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ini di dalam Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya, apalagi kita sekarang pada musim yang luar biasa, maka sungguh sangat ditekankan lagi sifat ar-rahmah, sifat peduli, kasih sayang terhadap sesama. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Laqad awsallahu ta'ala al-mu'minina bitarahum fima bainahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, berpesan kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman untuk saling menyayangi di antar sesama kaum mukminin. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla mensifati hambanya yang beriman dengan perkataan Allah, wa tawasau bil marhamah, dan mereka saling berpesan untuk berkasih sayang. Di antara sifat orang beriman adalah mereka saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini dari Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Balad. Ya, ja'a fil hadits sahih, telah warid, telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad al-wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Permisalan orang-orang yang beriman dalam kecintaan, dalam kasih sayang, dalam kelemah lembutan, itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila salah satu tubuh merasa kesakitan, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma, maka tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain pun merasakan kesakitan dan begadang. Yang sakit giginya, maka dia tidak bisa tidur. Ya, yang sakit adalah bagian perutnya, maka dia tidak bisa tidur, tidak bisa tidur nyenyak.
ya, karena merasakan kesakitan. Maka itulah seyogyanya seorang kaum muslimin, kaum mukminin terhadap mukmin yang lain, bagaikan satu tubuh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata beliau, wa khususan, dan lebih khusus lagi, idza kana hunaka man asgharu minka, dan lebih ditekankan lagi kalau ada orang yang lebih kecil umurnya, ya, orangnya masih balita, masih anak kecil, ya, yusra'u laka an tarhamahu, maka engkau sangat disyariatkan, ditekankan untuk merahmatinya, ya, menyayanginya, walaupun itu bukan anak antum sendiri, walaupun itu bukan anak kita sendiri, karena min haqqil atfal, termasuk hak anak kecil terhadap kita semua, kita harus menyayanginya. Ini jauh-jauh hari sebelum datangnya undang-undang perlindungan anak, Islam 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kita akan memberikan hak kepada anak kecil tentang haknya. Apakah hak tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan dari golongan kami, bukan dari jalan kami orang yang tidak mau merahmati anak kecil, menyayangi anak kecil, ya. Ini bagian dari syariat Islam, ajaran Islam, bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semesta alam, termasuk anak kecil yang belum mengetahui apa-apa. Kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu merahmatinya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syathri hafizahullah taala mengomentari Al-Quran di dalam surat Al-Balad ayat 17 yang tadi pernah kita sebutkan. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dan orang-orang yang beriman, dan di antara ciri orang-orang yang beriman adalah wa tawasaw bis sabri, yang saling berpesan dalam kesabaran, wa tawasaw bil marhamah, dan saling berpesan dalam kasih sayang. Kata beliau, fal muradu bihadhihi al-ayah, maksud dari ayat ini, annahu qad awsa ba'duhum ba'da birahmatil khalqi. Allah Azza wa Jalla telah berwasiat kepada kita semua, ya, kepada kaum mukminin untuk saling menyayangi di antara sesama. Yang mana kasih sayang tersebut melahirkan i'ta muhtajihim, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, wa ta'limi jahilihim, mengajarkan orang-orang yang tidak tahu di antara mereka sampai mereka tahu tentang agama Islam, wal qiyamu bima yahtajuna ilaihi min jami'il wujuh, membantu apa yang dibutuhkan dari mereka dari berbagai aspek, ma'a musa'adatihim liqada'i masalihihim ad-diniyati wad dunyawiyah, sehingga kebutuhan mereka baik yang sifatnya ukhrawi ataupun duniawi itu tercapaikan. Ini diantara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman, wa tawasaw bil marhamah, yakni yang berwasiat tentang al-marhamah, berlemah lembut dan kasih sayang. Kemudian di antara makna ayat ini, wa an yuhibbal mar'u li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsi, dan seseorang sejatinya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ya. Dan membenci apa yang ia benci, ya. Membenci untuk saudaranya sebagaimana ia benci untuk dirinya sendiri. Ini diantara sifat kasih sayang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dianggap
sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullah taala masih menyebutkan tentang berbagai aplikasi rahmat, kasih sayang di antar sesama. Wa mimma yadkhulu fi rahmatil mu'minina ba'dihim li ba'din an ya'fuwa ba'duhum an zallati ba'dihim. Di antara bentuk sifat rahmah, kasih sayang yang ada di antara hati kaum mukminin adalah seorang hendaknya berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Ini yang sulit dilakukan oleh sebagian orang kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara bentuk kasih sayang adalah seorang mukmin memaafkan kesalahan orang lain. Karena setiap dari kita pasti mempunyai kesalahan. Ya, siapapun orangnya pasti memiliki kesalahan. Ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam memiliki kesalahan, ya, dan setiap orang yang wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian yang terpenting, aplikasi konsekuensi sifat rahmah, memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Toh kita juga sama, masih memiliki pernah berbuat salah kepada orang lain, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Bukankah Allah sudi, bukankah kita berharap agar Allah memaafkan kita? Lantas mengapa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita? Bukankah kita di malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir ini kita diperintahkan untuk mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai sifat maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Dia sering mengucapkan kalimat tersebut agar dia dimaafkan, tapi di lain sisi dia sulit untuk memaafkan orang lain. Maka ini sangat berkontradiksi terhadap apa yang ia utarakan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memaafkan dia. Tapi dirinya sendiri tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana dia akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Jazaan wifaqa, jazaan, balasan yang setimpal. Kalau Anda ingin mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jalla, maka maafkan orang lain, ya. Karena kita semua adalah bukan malaikat yang ada di muka bumi ini. Kita semua adalah bashar, manusia yang sifat utamanya adalah tidak maksum, tidak memiliki sifat terjaga dari kesalahan. Pasti memiliki kesalahan, kecuali para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam, itu pun diperselisihkan oleh ulama. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau memberikan sebuah dalil tentang hal ini. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahida. Allah turunkan satu rahmat di muka bumi ini. Ya, bainal jinni wal insi wal wuhushi wal hawam, antar sesama manusia, antar sesama jin, ya, dan binatang buas. Fabiha yata'atafun. Dengan satu rahmat ini mereka saling berkasih sayang, mereka saling berlemah lembut. Wabiha yatarahamun, mereka berkasih sayang. Wabiha ta'tiful wahsyu ala auladiha. Dan dengan rahmat ini binatang buas sangat sayang kepada anaknya. Waddakhara tis'atan wa tis'ina rahmatan
li nafsihi yarhamu biha ibadahu. Dan Allah masih menyimpan 99 rahmatnya untuk dirinya, yarhamu biha ibadahu. Kelak Allah akan merahmati para hambanya nanti di hari kiamat. Ya. Jadi satu rahmat ini yang ada di muka bumi, orang cinta kepada anaknya, orang tua cinta kepada anaknya, sayang ya kepada tetangga, kepada istri, kepada suaminya, kepada saudaranya, itu dengan hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullah taala mengatakan, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zamu min qaswati qalbih." Dan tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang keras. Kalau hati yang keras sudah tidak memiliki rasa kasih sayang. Wa ma ghadiballahu ala qaumin, dan tidaklah Allah itu murka kepada sebuah kaum illa naza'ar rahmata min qulubihim, kecuali Allah cabut sifat kasih sayang dari hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum ya. Terkadang kita merahmati seorang atau seseorang merahmati orang lain, terkadang apa yang ia lakukan ini tidak disukai oleh orang tersebut ya. Wa fi ba'dil ahyan la yarghabul marhumu wusul ar-rahmati lahu wa yakrahuha. Dan terkadang sifat rahmat ini enggak harus semuanya lemah lembut. Terkadang dalam bentuk sifat ketegasan, sifat sifat marah, itu bagian dari rahmat kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak menyukai aplikasi rahmat ini ya. Wa ma'a dzalik, walaupun demikian, yustahabbu lil 'abdi an yarhama man kana kadzalik. Walaupun demikian, tetap seorang dianjurkan untuk memberikan rahmat, walaupun orang yang diberikan rahmat tersebut, kasih sayang tersebut, tidak menyukainya. Ya, tidak menyukainya. Sebagai contoh seperti seorang tua, ya, seorang bapak atau seorang ibu yang mendidik anaknya. Kita tahu orang yang gak sholat, kata Nabi SAW, kalau sudah berumur 10 tahun dipukul. Itu adalah bentuk rasa kasih sayang kepada anaknya untuk dididik agar selalu sholat. Terkadang anak tersebut ya membenci sifat ini ya. Seorang anak misalkan sedang sakit ya, dipaksa untuk minum obat dan kebanyakan obat rasanya pahit. Maka orang tua memaksakan untuk minum obat agar apa? Agar anak tersebut ya cepat sembuh, mendapatkan kesembuhan, walaupun anak tersebut tidak menyukainya. Ini adalah dalam bentuk sifat rahmat yang terkadang dalam bingkisan awalnya ya, tidak disukai. Ikhwani fiddin, azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian poin berikutnya ya, di sini disebutkan nahat syari'atu an yu'dzil muslim ikhwanahul muslimin. Di antara bentuk sifat rasa kasih sayang itu ada juga pada syariat Islam kita. Ya, syariat Islam melarang seorang muslim mengganggu muslim yang lain, apapun bentuknya. Baik itu mengagetinya dalam bercanda ya, atau segala sesuatu yang membuat dia tidak suka, maka syariat Islam melarang hal tersebut. Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan, "Laisa minna man yurawwi akhahu al-muslim." Bukan dari golongan kami orang yang menakut-nakuti saudaranya yang lain. Awas, hati-hati. Seperti sekarang menakut-nakuti dengan berita corona ya, yang belum jelas kevalidannya, keabsahannya, ditakut-takuti. Ya, akhirnya ternyata beritanya tersebut hoax ya, atau hoax. Tetapi ketakutan sudah merajalela di mana-mana. Ini adalah bentuk menakut-nakuti dan ini adalah gangguan
yang dilarang oleh syariat. Allah Azza wa Jalla mengancam orang yang seperti ini. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa besar, yang memikul kebohongan dan dosa besar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bahkan syariat Islam semuanya itu rahmat, ya, isinya itu rahmat kepada pemeluknya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada jiwa kecuali apa yang ia mampu. Ya, apabila Anda sholatnya nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau Anda nggak bisa duduk, ya berbaring. Kalau Anda nggak kuat kena air, entah itu karena sakit atau karena cuaca sangat dingin luar biasa, maka dibolehkan untuk bertayamum. Ya, dibolehkan untuk bertayamum. Kalau Anda nggak bisa sholat di masjid, ya, karena wabah seperti ini, contohnya diperbolehkan untuk sholat di rumah. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam. Bahkan Nabi SAW, ya, Nabiur Rahmah, Nabi yang memiliki sifat kasih sayang, itu juga memberikan kasih sayangnya kepada musuh-musuhnya. Kita masih ingat kejadian di Taif. Ya, Nabi SAW diusir sampai malaikat Jibal, malaikat penunggu gunung, datang kepada Nabi meminta izin, wahai Nabi, sekiranya 2 gunung ini saya balikan ke penduduk Taif, saya lakukan. Tapi kata Nabi mengatakan, la, tidak. Bahkan saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kelak suatu saat nanti ada di antara penduduk Taif yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Ini adalah sifat rahmat yang subhanallah Allah sanjung nabinya alaihi salatu wassalam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada al-ikhwah wal akhawat as-saimina was-saimat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sifat rahmat di dalam hati kita, peka, simpati dan kasih sayang terhadap sesama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.